Metri Ayomelia NIM 16 akan menjelaskan mengenai pengertian dari mitokondria itu sendiri, di mana mitokondria itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu mitos yang berarti benang dan juga kondrian yang berarti butir. Jadi mitokondria ialah sebuah organel sel yang memiliki bentuk bulat panjang. Kemudian mitokondria merupakan tempat respirasi seluler, proses metabolik yang menghasilkan ATP dengan cara mengambil energi dari gula, lemak, dan bahan bakar lain dengan bantuan oksigen tersebut. Nah, mitokondria ini ditemukan pada hampir semua sel eukariot, termasuk sel tumbuhan, sel hewan, fungi, dan sebagian besar protista. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori endosimbiosis mitokondria. Teori endosimbiosis berasal dari hipotesis endosimbiosis yang dicetuskan oleh Lynn Margulis di akhir tahun 1960-an. Lynn Margulis adalah seorang ahli mikrobiologi yang dalam bukunya berpendapat bahwa simbiosis merupakan pendorong utama evolusi. Teori endosimbiosis diambil dari dua kata, endo dan simbiosis. Endo bermakna dalam, sedangkan simbiosis bermakna hubungan antar organisme. Sebenarnya, secara khusus, teori endosimbiosis ini menjelaskan tentang asal-usul pembentukan organel mitokondria dan kloroplas. Teori endosimbiosis menyatakan bahwa organel-organel seluruh eukariotik berasal dari simbion-simbion bakteri yang telah mengalami spesialisasi melalui koevolusi dengan inangnya. Berikut adalah fakta-fakta yang mendukung adanya teori endosimbiosis mitokondria. Yang pertama, ukuran mitokondria mirip dengan bakteri. Yang kedua, mitokondria bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Yang ketiga, mitokondria memiliki genom dan ribosom yang cenderung mirip dengan bakteri. Baiklah, saya Dia Susanti NIM 22 akan menjelaskan tentang struktur penyusun mitokondria. Nah, mitokondria itu adalah organel sel yang memiliki bentuk lonjong dan juga elips dengan ukuran diameter 25 mikrometer. Nah, mitokondria ini tersusun oleh membran ganda, yaitu membran luar dan juga membran dalam, di mana membran luar ini tersusun atau memiliki banyak saluran yang terbentuk oleh protein porin yang berperan sebagai penyaring molekul yang terlalu besar dan memungkinkan pergerakan ion yang keluar masuk melalui mitokondria. Nah, pada bagian membran dalam mitokondria ini memiliki tekstur yang berlipat-lipat dengan lipatan ke dalam. Nah, lipatan ke dalam ini dinamakan dengan krista. Nah, krista memberikan peran, yaitu ia memberikan luas permukaan pada bagian membran dalam yang ada di mitokondria. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas respirasi seluler. Nah, bagian membran dalam ini terbagi menjadi dua kompartemen internal, yaitu ruang antar membran dan juga matriks mitokondria. Nah, ruang antar membran itu adalah ruangan sempit yang membatasi antara membran luar dan membran dalam pada mitokondria. Nah, kalau matriks mitokondria ini diselubungi oleh membran dalam yang ada pada mitokondria, di mana matriks mitokondria ini mengandung enzim yang berbeda, DNA mitokondria dan juga ribosom. Nah, enzim yang ada pada matriks mitokondria ini akan mengkatalis dalam membantu respirasi seluler yang ada di mitokondria. Saya Jasmine Anggika Putri, NIM 32 akan membahas mitokondria sebagai organ semi-otonom. Mitokondria digolongkan semi-otonom karena memiliki DNA dan ribosom sendiri, dapat mengatur sintesis protein, memiliki membran dari sintesis ribosom, dapat membelah diri dalam sel, dan dapat memproduksi protein dari asam amino dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan dari DNA inti. Faktor lainnya yaitu proses biosintesis protein pada mitokondria. Sebagian protein mitokondria akan dikode oleh DNA inti lalu diimpor ke mitokondria setelah melalui proses sintesis di ribosom sitosol.
dan sebagian protein lain diproduksi di dalam mitokondria, dikode juga di dalam DNA mitokondria, dan selanjutnya akan disintesis juga oleh ribosom yang ada di dalam mitokondria. Oke, saya Wulan, NIM 33, selanjutnya akan menjelaskan tentang DNA mitokondria. Apa sih DNA mitokondria itu? Sama nggak sih DNA mitokondria dengan DNA inti? DNA mitokondria merupakan DNA beruntai ganda yang memiliki bentuk lingkaran tertutup yang telah diketahui urutan nukleotidanya secara lengkap. Pada DNA mitokondria ini tidak memiliki intron seperti pada DNA inti. Perbedaan paling pentingnya antara DNA mitokondria dengan DNA inti ini adalah pada pola pewarisannya. DNA mitokondria tidak mengikuti hukum Mendel seperti pada DNA inti. Namun, pada DNA mitokondria ini juga dapat membentuk tRNA, mRNA, dan rRNA. DNA mitokondria tidak dapat direplikasi ataupun diekspresikan tanpa bantuan DNA inti. Sebagian besar protein mitokondria ini dikodekan oleh DNA inti, kemudian diimpor ke dalam mitokondria. Sebagiannya lagi, protein ini diproduksi sendiri di dalam mitokondria yang dikodekan oleh DNA mitokondria dan disintesis oleh ribosom mitokondria. Baik, saya Hilatur Rahmah ingin menjelaskan tentang peran struktur mitokondria dalam respirasi sel. Yang pertama adalah membran dalam. Membran dalam mengandung banyak protein reaksi oksidasi rantai respiratori ATP yang berbentuk tonjolan pada bagian dalam membran dan memiliki fungsi dalam pembentukan ATP. Dan protein transfer khusus memiliki fungsi dalam mengatur keluar masuknya metabolit dalam matriks. Selanjutnya, ada membran dalam yang mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid, serta enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks yang menjalani B oksidatif yang menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya adalah ruang antarmembran yang memiliki peran sebagai tempat berlangsungnya reaksi pada respirasi sel, seperti siklus Krebs dan reaksi B-oksidatif asam lemak. Kemudian, yang keempat adalah ruang matriks yang mengandung campuran ratusan enzim, termasuk enzim yang dibutuhkan dalam reaksi oksidasi pirufat dan asam lemak, serta untuk siklus Krebs. Dan yang terakhir adalah kristal pada mitokondria yang berperan untuk meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pembentukan ATP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dan peran-peran mitokondria di dalam sel. Sebelumnya, nama saya Muhammad Ren Amar, NIM 40 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Pertama-tama, fungsi dan peranan dari mitokondria sendiri ada pembentukan energi dalam bentuk ATP. Nah, pembentukan energi dalam bentuk ATP ini sudah dijelaskan oleh saudari Hilya sebelumnya. Yang selanjutnya ada yang namanya mitokondria ini berperan di dalam apoptosis sel, di mana apoptosis ini merupakan suatu kematian sel yang telah terprogram. Nah, apoptosis ini disebabkan oleh dua sebab, yakni penyebab fisiologis dan penyebab patologis. Selain itu, stimulus lain dapat juga menyebabkan apoptosis ini, seperti kerusakan DNA, kerusakan intraseluler, adanya toksin, dan sinyal-sinyal intraseluler. Setelah diteliti oleh para peneliti juga mengenai apoptosis ini, ternyata ada peranan mitokondria di dalamnya, seperti mitokondria mengeluarkan protein-protein dari molekul proapoptotik yang berperan di dalam mengaktifkan kaskade apoptotik. Selanjutnya, dalam peranan mitokondria ini, dalam apoptosis terdapat 4 mekanisme yang saling berkaitan dan memiliki efek dalam apoptosis ini. Yang pertama, terjadinya gangguan transport elektron dan metabolisme energi. Nah, gangguan ini dapat berlangsung pada fase fosforilasi oksidatif dan produksi ATP. Lalu yang kedua, adanya pelepasan protein-protein yang memicu aktivasi protease famili caspase. Lalu yang ketiga, adanya suatu perubahan pada potensial oksidasi reduksi pada seluler. Lalu yang terakhir, adanya perubahan dalam permeabilisasi dari membran mitokondrial. Selanjutnya, mitokondria juga berperan dalam penyimpanan ion kalsium, di mana ion kalsium ini juga
penting dalam transduksi sinyal dari dalam sel. Nah, mitokondria dapat menyimpan ion kalsium tersebut dengan sementara. Dan mekanisme ini berkontribusi dalam homeostasis kalsium sel. Nah, mitokondria ini juga bekerja sama dengan IR yang memiliki interaksi di dalam penyimpanan ion kalsium secara sementara ini.